berjuluk Kota Bahari. Ternyata potensi alam Banyuwangi tersaji juga lewat alam pegunungannya yang memukau. Katanya jangan sampai nggak coba nih kopi Robusta khas Pegunungan Ijen kalau kesini. Aromanya juara. Potensi ini pula yang membuat Taufik, petani kopi asal desa Gombeng Sari, mantap berbisnis biji kopi. Bersama petani-petani lain, ia mengelola kebun rakyat seluas 854 hektar untuk ditanami kopi. Sistem penanamannya organik, meninggalkan bahan kimia, hanya fokus dengan apa yang diberikan semesta. Nah, Pak Taufik, kenapa Bapak memilih penanaman kopi ini secara organik? Karena kini ingin lebih kepada pelestarian alam, Mbak. Ya, harapannya alam kita ini tetap terjaga dengan tidak lagi ketergantungan kepada bahan kimia yang itu juga akan merusak kepada kesehatan kita. Harapan kami dengan pertanian organik, kita bisa menyuguhkan kopi yang sehat. Kalau ketika Bapak memulai gerakan ini, kan Bapak mengajak nih para petani yang ada di sini. Nah, bagaimana respon mereka mengikuti gerakan ini? Alhamdulillah, kita dengan menerapkan sistem tanam petik olah kemas jual, yang mana di situ tujuan kami adalah bagaimana masyarakat, petani kita itu juga mendapat nilai lebih dari apa yang kita terapkan. Dan alhamdulillah sekarang masyarakat kita, petani ini cukup merespon baik dengan adanya pertanian organik dengan penerapan 5 sistem yang kami terapkan. Berdaulat atas produk yang ditanam adalah upaya Pak Taufik untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Ini fungsinya pakai apa ini, Pak? Biar air dan pupuk. Setiap tanaman ia rawat dengan seksama agar tidak diserang oleh hama. Kebutuhan air juga dijaga. Tak lupa untayan doa untuk setiap bibit yang ditanam agar menghasilkan kualitas kopi yang juara. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tumbuh subur dan menghasilkan kopi yang enak. Jika dulu petani hanya menikmati hasil dari menjual biji kopi, kini masyarakat berani memproduksi mandiri dari hulu hingga ke hilir. Bahkan lahan pertanian pun berkembang menjadi potensi wisata edukasi baru di Banyuwangi. Usai dipetik, biji kopi diolah melalui proses menggunakan cara tradisional yang menambah kesyahduan. Kalau nggak gosong? Iya, ada yang gosong, ada yang enggak. Lumayan juga nih panas dan capek, tapi seru banget. Dari secangkir kopi ini, saya belajar banyak tentang arti keharmonisan. Soal alam yang tak pernah henti memberi, dan bagaimana kita sebagai manusia memanfaatkannya secara bijak.
Rahasia soal bagaimana kualitas biji kopi terjaga, salah satunya ternyata ada pada pupuk yang digunakan para petani. Asalnya dari sini nih, kotoran kambing yang diternakan warga. Sementara daun-daun kopi yang berguguran juga digunakan sebagai bahan pangan alami bagi kambing itu sendiri. Tak ada yang mubazir, semua bermanfaat. Susu kambing ala desa Gombeng Sari juga wajib dicoba. Segar. Tekniknya gimana sih Mas untuk meras susu kambing? Ya, jadi teknik pertama buat jempol sama telunjuk melingkar seperti ini. Oke, ini fungsinya untuk menahan agar air susu tidak kembali ke atas. Nah, misalkan ini adalah puting susu kambingnya. Oh jadi gini ya Mas Iya. ya? Ingin nyobain? Oke, sekarang saatnya aku mau coba ini. Semoga aman ya, bismillahirrahmanirrahim. Caranya adalah jempol sama telunjuk dibuat melingkar seperti ini. Oh oke. Jadi kalau begini dia nggak keluar kayak balon gitu. Oke. Ternyata aku bisa, sukses. Alhamdulillah, 1 botol susu kambing berhasil terperah. Kandungan gizi di dalamnya insya Allah membantu memelihara kondisi tubuh agar tetap sehat. Seperti janji Allah dalam surat An-Nahl ayat 66. Rasanya segar, gurih, dan insya Allah sehat. Mas, liputannya masih banyak ya? Iya nih, ini masih banyak. Emang kenapa? Mood drop nih. Kulin dulu ya pakai pop mie. Mantul itu. Ayolah. Kalau lagi buru-buru liputan gini, emang suka pada lupa waktu. Jadi nggak ada waktu deh. Tapi pop mie emang jadi penyelamat buat balikin mood. Sekarang variannya juga makin banyak. Selain ayam dan bakso, sekarang ada pop mie panas pakai nasi. Pop mie panas pakai nasi ini dari beras beneran. Nasi dan mie-nya menyatu dalam rasa soto ayamnya. Gurih banget. Bikinnya juga sama gampang kok. Cukup seduh 3 menit, seruput deh mie dan nasi lezatnya. Alhamdulillah, liputan jadi makin seru nih, ya nggak Mas? Iya, mantul. Ini nih salah satu yang paling khas juga, rujak soto. Bentar. Rujak apa soto sih? Jadi penasaran, tapi wajib dicoba kalau ke kota ini.